Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pilar, kembali lagi nih dengan saya Yulian Herdianto dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol nih terkait ekonomi dengan Bapak Arif Darmawan SEMA sebagai dosen Ekonomi Pembangunan. Tema kita akan membahas tentang BBM yang naik nih sebagai berita hangat kayak yang baru-baru ini kita dengar apa dan berita tentang inflasi. Lalu lanjut ke pertanyaan pertama nih Pak. Secara ekonomi, apakah harga BBM yang naik ini akan menimbulkan efek domino pada harga-harga barang lainnya, Pak? Ya, oke. Terima kasih Yulian, terima kasih Pilar Ekonomi yang sudah mengundang saya dalam podcast pada kesempatan hari ini. Jadi berkaitan dengan kenaikan harga BBM, pastinya kalau menurut saya sendiri adalah akan menimbulkan efek terhadap harga barang lainnya, efek domino terhadap harga barang lainnya. Kenapa? Karena BBM ini adalah barang yang sangat penting, sangat vital yang berkaitan dengan transportasi, logistik, dan juga akomodasi. Jadi ketika harga BBM itu naik, otomatis itu akan meningkatkan harga dari transportasi, biaya akomodasi, dan biaya logistik, sehingga ketika biaya tersebut naik, otomatis itu juga akan mempengaruhi biaya outputnya atau biaya penjualannya. Jadi biaya pengantaran itu pasti akan lebih mahal daripada biasanya. Terus biaya penyimpanan itu juga akan lebih mahal daripada biasanya. Jadi secara ekonomi harga BBM yang naik itu akan menimbulkan efek domino bagi naiknya harga-harga barang lainnya. Selain itu juga perusahaan yang menggunakan mesin-mesin yang bahan bakarnya itu menggunakan BBM non subsidi, pastinya ketika mereka mengalami kenaikan harga BBM, otomatis mereka akan meningkatkan biaya produksinya. Biaya produksinya akan meningkat, otomatis biaya output atau biaya jualnya juga akan meningkat. Jadi ini juga akan berdampak signifikan terhadap barang-barang yang diproduksi menggunakan mesin-mesin yang bahan bakarnya adalah BBM, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Dan terkait subsidi nih, Pak. Pembengkakan subsidi yang kita tahu ini kan sudah, kalau di berita-berita dulu sudah sampai 600 triliun nih. Kira-kira menurut Bapak pada dasarnya kan subsidi ini kan cuma kurang tepat sasaran saja. Apakah perlu dipertahankan atau tidak sih, Pak, untuk subsidi ini? Iya. Jadi kalau misalkan kita berbicara subsidi, ini adalah kebalikannya dari pajak. Ya. Jadi kalau dalam teori ekonomi publik sendiri kita belajar ada namanya pajak, itu adalah iuran paksaan yang harus dikenakan oleh wajib pajak ataupun orang-orang yang sudah masuk wajib pajak untuk memberikan kontribusinya kepada negara. Sedangkan subsidi ini adalah sebagai bantuan dari pemerintah untuk bisa meringankan beban ketika terjadinya lonjakan dari harga-harga ataupun terjadinya suatu shock dalam ekonomi. Menurut saya adalah ketika subsidi ini tidak tepat sasaran, otomatis yang diuntungkan bukan masyarakat menengah ke bawah. Karena tujuan dari diadakannya subsidi ini adalah bagaimana caranya untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah agar tidak terdampak terlalu besar dari kenaikan harga-harga komoditas ataupun barang dan jasa tersebut. Nah, tapi ketika subsidi ini tidak tepat sasaran, otomatis yang diuntungkan adalah orang-orang berpendapatan menengah ke atas, sedangkan orang-orang berpendapatan menengah ke bawah itu tetap tetap apa ya, merasakan dampaknya gitu. Apalagi data dari BPS maupun dari Bank Indonesia sendiri mengatakan bahwa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran karena hampir 80% orang yang menggunakan kendaraan pribadi, baik itu motor ataupun mobil, itu adalah orang yang dikatakan mampu. Jadi memang di sini orang-orang miskin atau orang-orang yang berpendapatan menengah ke bawah itu tidak bisa mendapatkan paket bantuan ini dari pemerintah ini. Makanya kenapa pemerintah mengulirkan berbagai macam kebijakan. Contohnya adalah BLT, kartu prakerja, bantuan BPJS Kesehatan dan lain sebagainya untuk bisa memberikan apa ya, semacam bantuan ataupun payung ataupun perlindungan sosial kepada masyarakat berpendapatan menengah ke bawah ini, seperti itu. Jadi menurut Bapak nih, berarti Bapak setuju nggak sih, Pak, sama kenaikan harga BBM sekarang? Harga BBM sekarang? Sebenarnya kita harus melihat dulu dari indikator makronya dulu ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat bahwa akibat dari konflik Rusia Ukraina ini itu menimbulkan efek kepada harga minyak dunia.
Nah, kita juga harus tahu bahwa Indonesia saat ini adalah bukan sebagai negara pengekspor minyak, tapi negara yang mengimpor minyak. Otomatis kebutuhan kita terkait BBM itu sangat banyak dan itu tidak bisa terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Makanya kenapa kita impor. Nah, impor itu kan dibayar dengan devisa, dengan US dollar atau dengan mata uang yang ditetapkan. Nah, dan harganya itu sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi ketika harganya naik di pasar dunia, otomatis kan pemerintah berusaha untuk bagaimana caranya harga itu tidak naik di level masyarakat. Nah, makanya kenapa subsidi itu perlu untuk dilakukan. Tapi masalahnya subsidi ini yang menikmati adalah golongan berpendapatan menengah ke atas. Nah, kadangkala ini menjadi sebuah ironi dan fenomena yang menarik dari dua sisi mata uang, bahwa satu sisi BBM ini adalah barang ataupun alat yang vital, tapi yang satu sisi lagi bahwa ini hanya dinikmati oleh menengah ke atas. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya jujur kurang setuju dengan kenaikan BBM. Kenapa? Karena yang pertama, efek dominonya itu akan sangat besar. Terus yang kedua adalah pemerintah seharusnya juga bisa mencari energi alternatif ataupun sumber daya alternatif. Contoh sekarang terkait dengan listrik, mobil listrik dan sebagainya. Itu seharusnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Terus yang terakhir adalah bagaimana caranya dalam proses konflik Rusia-Ukraina ini kita bisa mencari pasar baru untuk negara-negara supaya kita bisa membeli BBM ataupun minyak dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kita harus membeli dari Rusia yang notabene sekarang sedang melakukan perang dengan Ukraina, seperti itu. Baik Pak, terima kasih nih Pak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga nih Pak. Terkait pasar kendaraan, kan kenaikan harga BBM ini pasti akan menimbulkan impact yang cukup besar nih untuk untuk barang-barang lainnya. Ya. Nggak memungkiri untuk pasar kendaraan itu sendiri. Jadi menurut Bapak bagaimana nih impact-nya kepada pasar kendaraan itu sendiri? Iya, jadi kalau terkait dengan pasar kendaraan ya, apalagi kita berbicara terkait dengan penjualan kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, pada masa COVID itu benar-benar didera ataupun mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena banyak orang yang di PHK, dirumahkan, sehingga mereka untuk membeli kendaraan pribadi itu masih mikir-mikir dulu. Nah, ditambah lagi sekarang setelah mungkin pandemi COVID sudah selesai ataupun dinyatakan sebagai endemi dan masyarakat beraktivitas secara normal, tapi dengan kenaikan harga BBM tentunya akan memiliki impact yang negatif terhadap pasar kendaraan. Artinya, masyarakat pun juga akan menahan untuk tidak membeli kendaraan bermotor karena memikirkan biaya sehari-harinya mungkin akan bertambah seiring dengan kenaikan harga BBM. Apalagi ketika asumsinya pendapatan mereka tetap, otomatis itu juga akan berdampak cukup luas terhadap pasar kendaraan otomotif. Jadi saya rasa bahwa kenaikan harga BBM tentunya akan memberikan efek kepada penjualan kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4. Jadi pada dasarnya tuh kenaikan harga BBM ini tuh pasti memiliki efek yang sangat besar ya Pak untuk berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia ini. Iya. Lalu kita lanjut nih Pak untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat yang menurut saya paling krusial nih Pak. Apakah kenaikan harga BBM menjadi katalis meningkatnya biaya pendidikan yang ada untuk saat ini? Iya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan biaya pendidikan ya, biaya pendidikan ini kalau kemarin survei dari Kompas saya lihat waktu itu bahwa inflasi di pendidikan ini sangat tinggi, lebih tinggi daripada rata-rata inflasi tahunan yang terjadi di Indonesia. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah jumlah peminat dari sekolah maupun itu sekolah bergengsi, sekolah swasta ataupun sekolah yang negeri yang bonafit itu sangat banyak. Sedangkan pertumbuhan dari sekolah-sekolah tersebut atau universitas tersebut itu nggak banyak, sangat sedikit. Otomatis ketika demand-nya itu sangat besar, sedangkan di sektor atau di sisi penawaran, baik itu di pertumbuhan jumlah universitas ataupun sekolah itu juga tidak terlalu meningkat, otomatis itu akan menimbulkan kenaikan harga dari biaya pendidikan tersebut. Supaya apa? Supaya itu bisa mengkotakkan ataupun bisa membagi mana yang bisa atau masuk ke dunia pendidikan untuk mendapatkan akses pendidikan yang dikatakan mahal ataupun yang tidak. Nah, jadi kenaikan harga BBM
terkait dengan katalis untuk meningkatnya biaya pendidikan, saya rasa saya belum bisa mengatakan secara empiris ataupun secara fakta ya, apakah kenaikan ini juga akan berpengaruh. Mengingat yang saya lihat adalah faktor kenaikan biaya pendidikan ini lebih disebabkan karena terbatasnya jumlah sekolah, baik itu negeri maupun swasta dan universitas dibandingkan dengan jumlah peminatnya. Nah, dan kesadaran masyarakat untuk sekolah dan juga peran masyarakat peran pemerintah untuk memberikan banyak beasiswa seperti KIP kuliah maupun juga bina lingkungan ataupun beasiswa dari industri ataupun dari perusahaan ataupun dari Pemda itu sangat besar sekali untuk mendorong masyarakat-masyarakat yang berprestasi, yang pintar untuk bisa sekolah. Otomatis kuota untuk reguler dan kuota untuk orang sekolah dibandingkan dengan jumlah sekolahnya itu kan sangat jauh ya. Makanya kenapa harga itu akan naik. Jadi kalau misalkan ditanya apakah kenaikan harga BBM ini berpengaruh terhadap inflasi pendidikan, saya rasa belum bisa dipastikan ya, karena yang saya lihat bahwa kenaikan harga BBM ini mungkin akan berpengaruh kepada harga barang-barang atau bahan-bahan pokok yang memang bergantung dari sisi pengiriman, logistik, dan juga penyimpanan dibandingkan dengan pendidikan yang itu lebih kepada tidak seimbangnya antara jumlah sekolah dengan jumlah peminat seperti itu. Jadi seperti yang saya pahami ya Pak ya, biaya pendidikan ini pada dasarnya kenaikan ini nggak bisa kita katakan karena menaiknya harga BBM. Iya, Jadi benar. belum tentu, artinya belum harga BBM ini naik ini harga BBM naik ini belum tentu jadi katalis naiknya biaya pendidikan karena Iya. kita juga harus melihat faktor-faktor lainnya nih seperti sarana prasarana pendidikan yang belum memadai dan lain sebagainya. Terima kasih Iya. ini untuk Pak Arif yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan pilar ekonomi terkait tentang BBM naik dan inflasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi. Pilar Ekonomi. Sama-sama Pak Arif, terima kasih kembali Pak. Ya. Nah, bunyi.